Halo semuanya, kali ini saya akan sedikit sharing pengalaman saya dalam menulis buku Let's Move On. Jadi buku ini saya tulis sejak tahun 2018, tepatnya waktu itu saya masih tesis S2, kemudian saya juga sedang hamil. Tapi waktu itu saya merasa bosan karena nulis tesis terus seperti itu. Jadi ya sudahlah, saya nulis aja, entah jadi buku atau enggak juga nggak masalah. Yang penting ada sesuatu hal lain yang saya tulis atau kegiatan lain yang saya kerjakan selain tesis. Jadi saya mulai menulis, waktu itu belum ada arahnya untuk ke buku ini, tapi ya sudah nulis aja, ngalir aja. Tapi garis besarnya tetap menjadi pribadi yang baru gitu. Kemudian saya bacakan ya. Let's Move On adalah sebuah buku yang mengajak para pembaca untuk move on menjadi pribadi baru yang lebih segar dan lebih baik dari sebelumnya. Ada berbagai ulasan menarik dan inspiratif disajikan untuk menggugah semangat perubahan menuju versi terbaik diri kita. Para pembaca akan diajak untuk berkontemplasi agar lebih mengenali diri, bijak menggunakan waktu, berani berkarya sesuai minat, menyalurkan bakat serta terus belajar mengembangkan potensi yang dimiliki agar mampu meraih impian-impian di masa depan. Jangan ragu untuk berubah ke arah yang lebih baik, nikmati setiap proses dan berbahagialah. Seperti itu. Jadi saya tulis di 2018, kemudian selalu aja kayak gitu, karena kan memang nggak ada target untuk menerbitkan buku dalam waktu yang cepat. Kemudian saya break tuh 2019, saya break, kemudian 2020 tuh saya kebut lagi karena aman-aman ya, ternyata naskah yang sudah saya tulis walaupun ya nggak bagus-bagus banget, maksudnya kalau saya bilang ya, kemampuan saya dalam menulis di buku ini masih harus perlu diasah, seperti itu. Jadi setelah merasa seperti itu ya, saya tetap mau menghasilkan karya. Jadi ya sudah, saya teruskan menulis. Kemudian saya ajak deh suami saya untuk menjadi penulis kedua, dan suami menambahkan. Jadi ya sudah, kami terbitkan di penerbit ini lagi. Jadi deh kayak gitu. Jadi itu singkatnya. Jadi prosesnya hampir sama kayak buku antologi yang lain ya, termasuk cepat. Tetapi memang karena ini naskah berdua, jadi banyak yang harus kami tulis dan kami siapkan. Ini ya, saya bacakan daftar isinya. Ada bagian tentang siapakah diri kita, ada challenge-nya juga, ada know yourself better than anyone. Kemudian challenge yang kedua, temukan hobi dan passionmu, ada siapa idolamu dan apa visi dan misi hidupmu. Kemudian ada juga bahasan tentang kebiasaan baik, buruk, dan juga 7 kebiasaan baik berdasarkan buku 7 Habits of Highly Effective People. Kemudian juga ada bahasan soal berani berkarya, menjadi generasi terbaik, bonus demografi, dan skill yang harus dikembangkan, kebiasaan sederhana menuju kesuksesan, dan memulai bisnis pada bidang-bidang usaha prospektif di masa depan. Seperti itu. Buku ini ternyata ya kita bisa mengevaluasi ya setelah kita mencetak dan membacanya kembali. Oh, ternyata harusnya nulisnya seperti ini, harusnya ditambahin seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi tidak masalah, karena memang tiap proses setiap orang itu berbeda-beda, dan sudah berkarya pun sudah alhamdulillah gitu loh. Dan kalau ada yang harus dievaluasi, itu jadi bahan inspirasi ataupun bahan perbaikan di masa yang akan datang. Seperti itu. Ini dia buku Let's Move On. Kita ketemu lagi di review buku selanjutnya ya.